Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Ayus Bali dan tentunya saya juga masih bersama dengan Ibu Sekar dari anggota KPU Kota Denpasar. Dan tadi sudah ada yang ingin menelpon, Bu, ingin menanyakan terkait dengan topik kita kali ini. Sudah tersambung dengan penelpon. Halo Om Swastiastu, selamat siang dengan Intan di Denpasar. Swastiastu. Oke, silakan Ibu Intan pertanyaannya. Begini Bu, saya tuh kan nggak tahu jadwal kapan rumah saya dicoklit. Sementara rumah saya itu jarang ada di rumah gitu. Jadi mungkin pagi sampai sore atau bahkan hampir malam itu selalu kosong gitu. Nah, saya sudah ngecek di website, nama saya ada. Apakah nanti pas sampai di waktu habis masa coklit, rumah saya nggak dicoklit, apakah saya harus lapor atau biarin aja karena nama saya sudah ada di daftar di web itu? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Intan. Ini mungkin mewakili banyaknya pertanyaan pemirsa yang ada di rumah. Langsung Ibu ditanggapi. Terima kasih Bu Intan, Om Swastiastu. Terima kasih sudah berpartisipasi pada acara kita pagi ini. Untuk pemilih yang kebanyakan Kota Denpasar kan bekerja di jam-jam bekerja ya. Betul. Sedangkan petugas mungkin saja datangnya di jam kerja. Tapi kemarin di BIMTEK sudah kami tekankan, selain di jam kerja, jika yang bersangkutan tidak ada di rumah, diminta untuk datang di atas jam kerja atau setelah jam kerja. Nah, seandainya belum juga bertemu dengan petugas, seperti yang Bu Intan sampaikan tadi, terima kasih sudah ngecek di Lindungi Hak Pilihmu. Silakan warga Kota Denpasar cek datanya di Lindungi Hak Pilihmu. Jika sudah terdaftar di sana, kami pastikan Anda punya hak pilih di 9 Desember 2020. Silakan langsung datang ke TPS yang tercantum di website tersebut. Oke, berarti kalau tidak ada di rumah dan memang sudah ada namanya terdaftar, aman seperti itu Bu ya. Tapi ketika misalnya Bu tidak ada, harus melapor kemana ini masyarakat? Ya, jadi kalau seandainya tidak bertemu, kemudian tidak ada di website Lindungi Hak Pilihmu, warga Kota Denpasar dapat datang ke kantor desa kelurahan. Di sana ada petugas pemungutan suara yang akan panitia pemungutan suara yang akan mendata Bapak Ibu, menyampaikan kepada PPDP-nya untuk didata sesuai dengan TPS atau alamat terdekat dari yang bersangkutan ke lokasi TPS-nya. Oke, ini informasi yang sangat bermanfaat sekali pemirsa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menggunakan hak pilihnya nanti di 9 Desember 2020 mendatang. Dan Bu Sekar, ini ada pertanyaan yang juga menarik sekali, tentunya apalagi kalau tidak mengenai anggaran. Nah pemirsa, bagaimana dengan anggaran pilkada serentak ini Bu di akhir tahun ini, apalagi dengan adanya pandemi ini otomatis akan menambah kos dengan adanya APD, itu sudah disiapkan atau seperti apa? Baik Mbak, jadi dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kota Denpasar yang sudah memfasilitasi kami dengan menghibahkan APBD untuk menjadi anggaran penyelenggaraan Pilwali 2020. Ketika sebelum penundaan sudah kita lakukan sudah kita lakukan penandatanganan NPHD yang difasilitasi oleh Bapak Gubernur serentak 6 kabupaten kota kemarin. Nah, setelah ditunda, kami mengajukan lagi tambahan anggaran untuk memfasilitasi. Yang pertama adalah penambahan jumlah TPS. Karena kalau biasanya pilkada, jumlah pemilih di TPS itu hanya 800 pemilih maksimal. Sedangkan sekarang menyesuaikan dengan kondisi pandemik ini, kami membatasi jumlah pemilih di TPS itu 500, sehingga terjadi penambahan jumlah TPS yang tentu juga menyebabkan penambahan anggaran. Di samping itu juga pelaksanaan rapid test. Kalau untuk penyelenggara di tingkat KPU, PPK maupun PPS itu difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Bali. Jadi kami semua sudah di rapid test. Sedangkan untuk PPDP ini kami menggunakan anggaran APBN. Jadi selain adendum tambahan anggaran yang kami ajukan ke pemerintah Kota Denpasar, dari pusat juga menurunkan melalui APBN untuk penambahan TPS dan pengadaan APD dan juga rapid test bagi penyelenggara. Betul, berarti ini sudah berjalan Bu ya dengan rapid test dan nanti kita tinggal menunggu hari H saja dengan proses-prosesnya, berarti untuk anggaran aman. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik, Astengkara. Dan pemirsa, kita masih ada waktu bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan topik kita kali ini, yaitu Lindungi Hak Pilihmu. Anda masih bisa hubungi kami di 0361 231 023. Dan ini sudah berjalan kurang lebih 10 hari Bu ya untuk proses coklit dari PPDB ini sendiri. Apakah sudah ada yang selesai?
Ya, kebetulan kemarin yang kami lihat di spreadsheet yang harus dilaporkan, diupdate Baik. setiap hari oleh PPS itu ada 5 PPDP yang sudah 100%, bahkan di 7 hari pertama. Baik. Jadi mungkin mereka jumlah pemilihnya tidak terlalu banyak, kemudian luang lingkup wilayahnya juga tidak terlalu luas, dan orang-orangnya bisa ditemui dengan cepat, jadi mereka bisa menyelesaikan. Baik, jadi sudah ada beberapa yang selesai Sudah ya, ada yang seperti itu. 100%. Ya. Oke, baik. Dan kemudian Ibu untuk efektivitasnya kan 28 hari. Jadi selama kurang lebih 1 bulan ini akan dilakukan terus proses pencocokan dan pemuktahiran data. Iya, Jadi pemirsa sekali lagi dihimbau untuk bisa terbuka dengan petugas Coklit yang nanti akan menghampiri rumah Anda door to door, dan pastikan juga bahwa mereka ini benar-benar petugas Coklit ya, jangan sampai malah menimbulkan masalah baru seperti itu dengan menggunakan masker. Ibu mungkin bisa ditunjukkan maskernya. Jadi ini merupakan masker resmi dari KPU Kota Ya, Denpasar, sudah tertera seperti itu. Jadi ini juga bisa menambah rasa percaya Ya, di samping itu masyarakat. mereka pakai topi dan ban lengan. Oke. Ya, kemudian buku kerjanya juga ada. Oke, jadi itu adalah indikasi bahwa memang benar-benar petugas dari KPU yang datang ke rumah Anda, seperti itu. Mungkin kita bisa tarik kesimpulan nih Bu, sebelum kita tutup perbincangan kita dari proses awal sendiri, mungkin Ibu bisa jelaskan apa-apa saja yang saat ini sedang dilakukan oleh KPU Kota Denpasar. Silakan. Terima kasih Mbak Putri. Jadi sekarang kita ada di tahapan pemuktahiran data pemilih. Jadi salah satunya yang diawali oleh turunnya petugas Coklit melaksanakan tugas pemuktahiran data. Di samping itu kegiatan sosialisasi juga tetap. Jadi kami melalui kegiatan sosialisasi yang gencar kita laksanakan, tentu dengan adanya kondisi pandemi seperti sekarang terbatas, lebih banyak kita lakukan melalui media daring. Baik, betul. Ya, melakukan webinar dan sebagainya. Kemudian di samping itu kita sudah juga sedang persiapan akan adanya pendaftaran pasangan calon di bulan September, kemudian pengadaan logistik. Baik. Jadi perencanaan itu tetap setiap hari kami lakukan untuk kegiatan-kegiatan ke depan sampai dengan di hari pemungutan suara. Dan tentunya sosialisasi tetap gencar Ya, dilakukan. Berarti Bu, setelah Coklit ini tahapan selanjutnya adalah yang terdekat. Pemutahiran data pemilih, mereka akan melakukan rekapitulasi hasil Coklit ini, akan direkap, diplenokan di tingkat desa, Baik. kemudian berikutnya naik ke tingkat kecamatan. Selanjutnya kami di KPU Kota Denpasar akan menetapkan rekapitulasi hasil pemutahiran data pemilih itu menjadi daftar pemilih sementara Baik. di bulan September. Nah, setelah itu juga akan ada pendaftaran pasangan calon yang saya sampaikan tadi di bulan September juga. Dan juga ada persiapan-persiapan untuk pengadaan logistik. Oke, jadi itu dia pemirsa, yang terdekat adalah rekapitulasi seperti itu, kemudian juga penetapan data, sehingga pastinya diharapkan partisipasi masyarakat ini ya Bu ya, karena nasib Kota Denpasar ada di tangan Anda seperti itu. Kemudian Bu, apa nih harapan untuk warga Kota Denpasar terkait dengan proses Coklit ini dan juga nanti di Pilkada serentak 9 Desember mendatang? Ya, baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi kami sampaikan kepada warga Kota Denpasar agar menerima petugas pemutahiran data pemilih, petugas Coklit yang datang ke rumah Bapak Ibu untuk memastikan bahwa Bapak Ibu terdaftar sebagai pemilih, elemen data yang tercantum dalam daftar pemilih juga sesuai dengan identitas dari Bapak Ibu, dan juga kemudian nanti pada tanggal 9 Desember 2020 jangan lupa datang ke TPS menggunakan masker sendiri ya, dan juga satu suara Anda sangat penting untuk menentukan nasib Kota Denpasar 5 tahun ke depan. Baik, luar biasa. Itu dia tadi pemirsa perbincangan kita dengan Ibu Sekar dari KPU Kota Denpasar. Terima kasih banyak Ibu atas kehadirannya, sudah berbagi dengan pemirsa yang ada di rumah. Dan juga perlu kita garis bawahi bersama pemirsa, sekali lagi untuk Anda yang ingin mengecek apakah sudah terdaftar menjadi anggota ataupun juga sudah terdaftar di data pemilih seperti itu ya, bisa langsung mengecek di websitenya, yaitu www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Apabila tidak ada, jangan ragu, jangan sungkan, langsung hubungi pihak-pihak terkait yang terdekat di kantor desa atau kelurahan. Baik, di kantor desa atau kelurahan setempat. Untuk itu, demikian perbincangan kita pada siang hari ini bersama dengan Ibu Sekar. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Semoga lancar sampai hari nanti. Terima kasih. Dan pemirsa, terima kasih juga untuk perhatian Anda. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk terus ikuti protokol kesehatan dengan tetap mengenakan masker, rajin mencuci tangan, dan jaga jarak. Saya Putri Cahaya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Om Santi, Santi, Santi Om.